Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification. Atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan, di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga, berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah, setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh Roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan.
Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan, dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi Ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat Ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, Ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, Ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, Ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat Perjanjian Lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudusnya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Bilang sama kanan kiri, engkau sungguh luar biasa pagi hari ini. Engkau sungguh luar biasa pada pagi. Haleluya. Ada sukacita yang baru, amin. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakala barata kala barata kala basyiki la barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala basyiki la barata. Sehingga kami bisa datang Tuhan ke rumah Tuhan pada saat ini untuk menyembah Engkau, untuk memuliakan Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan, yang mengalami kesakitan Engkau akan sembuhkan oleh darah Yesus yang berbeban berat. Kami percaya Tuhan akan lepaskan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberikan jalan keluar, bahkan Tuhan akan memberikan Tuhan penolong-penolong Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami hati yang setia. Kau memberikan kami Tuhan hati yang takut dan getar akan Tuhan ya Bapa. Kami tahu Tuhan kedatangan-Mu Tuhan sudah semakin singkat ya Bapa. Biarlah kami selalu memiliki Tuhan hati yang berjaga-jaga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan Tuhan setiap kami Tuhan keunitian kesatuan hati Tuhan di tempat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, jikalau kami Tuhan melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa, bahkan Engkau juga ya Bapa akan memberikan setiap kami Tuhan damai sejahtera dan sukacita yang tidak habis-habisnya Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa.
Terima kasih ya Bapak buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Sertai Tuhan dalam ibadah raya kami dari awal pertengahan sampai akhir. Dan kami percaya ada urapan yang luar biasa yang Engkau limpahkan Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Ada semangat yang baru, ada api yang baru yang Kau berikan Tuhan bagi setiap kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Siap menari untuk Tuhan? Amin. Amin. Pagi hari ini saya mengajak kita semuanya untuk menari untuk Tuhan. Yesus terkasih jiwaku, sampai
Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala barata kala barata kala basyiki la barata kala basyiki. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk menabur pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Bapak. Kiranya Engkau tutup bungkus Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Biarlah setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan memberi Tuhan, Kau kembalikan Tuhan 100 kali lipat Tuhan, melumbung setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami mau memberi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi semuanya. Dan kita akan mengucapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Syikila barata kala
Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib.
Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Lewat karya kami Tuhan Pak Heron Tuhan, kami percaya Tuhan ada sesuatu yang akan Tuhan sampaikan bagi setiap kami. Sehingga kami pulang dari tempat ini ada berkat baru Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapak buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Para papa takaya rabara shanda matakaya rasanda takaya rabara. Tuhan tahu segala-galanya sampai ke hati kami yang dalam, Tuhan. Tuhan, inilah umat-umat-Mu di dalam ibadah persekutuan yang indah. Engkau kami tinggikan, Engkau kami muliakan. Bapa, kami semua rindu. Dari kedalaman hati kami sangat rindu, taburkan benih yang dari surga dalam hidup kami. Karena firman-Mu dan kekuatan hidup kami, jalan terang dalam hidup kami. Di waktu kami lemah, Engkau kuatkan. Terima kasih ya Bapa. Membuka hati, seperti Engkau katakan, benih yang baik harus jatuh ke tanah yang baik. Supaya menghasilkan 160 dan 30. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami yang baik supaya benih dari surga turun memberkati kami dan keluarga kami dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan, beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Shalom saudaraku. Ya, saya hanya mengingatkan mungkin saudara yang pertama kali datang ke gereja GBI TCC, atau saudara mungkin lupa bahwa tahun 2023 kita diberikan visi oleh Tuhan, bangkitlah, jadilah pemenang. Nah, kita sudah tinggalkan tahun 2023 saudara, kita sudah masuk tahun 2024, 1 bulan sudah kita lewati. Jangan kita menjadi umat yang kalah. Kita harus menjadi umat pemenang. Ya, lebih dari pemenang. Karena Yesus sudah memberi kemenangan. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita menang dari kemalasan kita. Ya. Kita menang dari pesimis kita. Apapun dalam kehidupan saudara, kita harus tampil jadi pemenang lebih dari pemenang. Nah, kita masuk tahun 2024, bangkitlah, jadilah terang. Rise up and be the light. Jadi kita harus bangkit, rise up. Bangkit, sebagai anak-anak Tuhan harus bangkit. Ya saudara. Nah, kalau kita sebagai umat-umat Tuhan kita bangkit jadi pemenang dan jadi terang, saudaraku kasih dalam Tuhan, Tuhan memanggil memilih kita, ada satu rencana yang indah. Rencana Tuhan itu bukan rencana kecelakaan. Ya. Kita diberkati di bumi dan kita akan masuk surga. Itu rencana Tuhan loh saudara, itu rencana Tuhan. Itu rencana Tuhan. Maka itu di dalam Yohanes 10 ayat 10b, aku datang, Tuhan datang. Berapa ribu tahun yang lalu. Sebagai apa? Sebagai Tuhan. Untuk apa? Memberikan hidup. Bahwa di dalam Yesaya 60, surah ayat yang ke-1, Tuhan katakan bangkitlah, jadilah terang. Karena dunia ini kelam. Maka Tuhan datang di dalam kekelaman. Karena Tuhan itu terang. Di dalam Yohanes pasal 1, 1 Yohanes pasal 1 juga demikian. Ya. Firman itu adalah Allah, Allah itu adalah terang. Maka Tuhan hadir beberapa ribu tahun yang lalu di dunia ini yang kelam, saudara, maka dia jadikan terang. Nah, kita yang dipanggil, yang dipilih, saudaraku kasih dalam Tuhan, dalam Yohanes 15:16, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Haleluya. Maka Tuhan yang memilih, Tuhan masukkan dalam terangnya. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan. Jadi terang Tuhan itu ada satu rancangan yang indah. Di tahun 2023 engkau masih dalam kegelapan, masa depanmu
ya kau kelam rasanya, atau engkau hidup dalam kekelaman, engkau harus bangkit jadi pemenang dulu. Jauhkan dari dosa, jauhkan dari kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kau bangkit dan kau masuk dalam terang. Di situ ada rencana Tuhan yang indah. Rencana Tuhan yang indah pasti saudara terima itu di tahun ini. Siapa yang percaya? Nah, mari kita nyanyikan dulu ya satu pujian. Indah rencanamu. Ya, dengan iman nyanyikan pujian ini pasti terjadi. Rencana Tuhan dalam hidup saudara. Bisa kita bangkit berdiri? Kita nyanyikan pujian ini untuk Tuhan. Amin. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Amin, amin. Ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Ku mengenal dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Rencanamu. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, haleluya. Silakan duduk saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, rencana Tuhan itu indah, betul-betul indah. Kadang-kala ada anak Tuhan atau umat Tuhan, Pak kok hidup saya kok kelam ya? Kok hidup saya begini-begini aja? Saudara, cobalah lututmu bertelut, lidahmu mengaku Yesus. Saudara datang pada Tuhan, ngomong sama Tuhan, bicara sama Tuhan. Pasti saudara tuh salah langkah, menyimpang dari rencana Tuhan. Menyimpang. Kalau saudara jalannya Tuhan sudah tetapkan dalam rencananya, hanya tunggu waktu. Itu pasti terjadi, engkau akan jadi kepala bukan ekor, kau naik bukan turun. Itu Ulangan 28 itu jelas. Saudara kasih dalam Tuhan. Tapi saudara harus sabar. Kalau saudara tidak menyimpang, saudara tidak salah melangkah,
itu tracknya Tuhan, jalannya Tuhan, saudara harus sabar. Sabar, saudara hidup harus berjuang. Ya, berjuang, nantikan rencana Tuhan. Nantikan proses Tuhan, dijadikan kita kepala, dipromosikan. Amin. Ya, saudara, itu ada jenjang. Setiap kita bekerja, ada jenjang. Ya, saudara, di mana kita diangkat oleh Tuhan tuh ada step by step, ada levelnya. Tuhan lihat kerohanian kita. Tuhan bisa jadikan apa saja kok, surga aja nggak kelihatan sudah Tuhan siapkan kok. Sudah Tuhan siapkan, saudara mau apa? Bisa aja Tuhan berbuat sesuatu. Masa saudara lupa? Menyelamatkan 1 juta orang loh, bangsa Israel diselamatkan loh oleh Tuhan melalui Musa. Laut aja dibelah. Dengan apa? Dengan tongkat, hanya ngangkat aja dengan iman. Terbelah. Masa saudara tidak percaya? Tuhan bisa memberi makan 5.000 laki-laki. Ya, lebih 12 bakul. Dari 2 ikan 5 roti. Apakah itu firman saudara? Cerita, dongeng, puisi. Firman Allah, Allah itu udah terang. Jadi saudara jangan sampai ragu-ragu dengan rencana Tuhan. Jangan ragu-ragu dengan rencana Tuhan. Sekali lagi, jangan ragu-ragu dengan rencana Tuhan. Amin. Amin. Tuhan bisa angkat saudara dengan cara apapun. Sabar. Sabar. Saudara, hanya satu yang Tuhan minta. Ulangan 28 ayat 1. Hanya satu itu. Ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Satu apa? Perintah Tuhan lakukan. Bagaimana bisa kita mendengar perintah Tuhan? Saya bagikan 3 poin dalam hidup kita tahun 2024. Siapapun saudara. Saudara punya perusahaan kah? Saudara bekerja, mungkin saudara punya posisi bagus. Atau masih belum, bukan tidak bisa. Atau tidak, belum bagus. Atau saudara masih biasa-biasa. Saudara ada kunci 3 poin. Pertama, kalau rencana Tuhan indah. Dalam hidup saudara, saudara akan jadi kepala. Saudara akan naik. Ya, Tuhan promosikan. Ya, saudara, sebelum saya sampaikan 3 poin, saudara percaya, Daud itu diurapi oleh Samuel usia berapa? Masih muda, belasan. Sangat muda, pipinya merah-merah kayak saya gini loh, merah-merah. Haleluya. Kalau dibedakin, di mana diurapinya? Di rumah ayahnya. Pas lagi di mana? Dia lagi di hutan. Lagi bekerja. Kerja apa dia? Tunggu kambing domba ayahnya. Itu kerjaannya dia. Sambil bermazmur bagi Tuhan. Inilah kelebihan Daud. Apapun dia posisi dunia kerjanya. Tapi Tuhan melihat siapa yang memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Pas lagi di hutan itu tidak ada manusia yang mondar-mandir lewat. Tapi Tuhan mendengar. Tuhan itu penuh kuasa. Dimanapun saudara bekerja, dimanapun saudara berada, saudara sedang menjalankan tugas saudara masing-masing. Jangan lupa memuji, menyembah Tuhan bagi Allah yang Maha Kuasa. Ada kuasa, ada kuasa yang menyertaimu. Amin. Tunggu waktunya. Tunggu waktunya. Saudara, Saul jatuh dalam pemberontakan ketidaktaatan. Bukan perzinahan loh ini. Ketidaktaatan, membangkang Tuhan 3 kali. Saudara, dicabut sebagai seorang raja. Pangurapan raja dicabut. Bukan digantikan kepada wakilnya atau menteri-menterinya. Enggak. Daud dicari anak yang masih belum mengerti.
panggil. Diurapi. Apakah langsung dari Raja Israel? Enggak. Saudara, pertama-tama, saudara, apa yang Tuhan percayakan? Dia melawan Goliat. Saudara, pendekar Filistin yang jago perang, punya pengalaman perang. Dia pakai ketapel saja. Tumbang. Apakah langsung jadi raja? Enggak. Dia memimpin pasukan-pasukan Israel di garis depan, bukan di tengah, bukan di belakang, di depan. Kalau perang saudara di depan, itu resikonya besar. Bisa mati lebih dulu. Tapi Tuhan tempatkan di depan. Nah inilah kita. Inilah kita. Jangan mau kita indah rencana Tuhan, berkat-berkat yang besar, apalagi berkat di dalam Ulangan 28 ayat 12a. Tuhan katakan di sini, saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan akan membukakan bagimu perbendaharaan yang melimpah, yaitu langit. Langit berbicara adalah samain, bahasa Ibraninya adalah artinya surga. Saudara mau terima berkat perbendaharaan Tuhan yang dari surga turun kepada saudara. Kalau saudara tidak mau apa-apa, tidak mau berjuang, tidak mau mengambil resiko. Saudara harus berani, saudara harus memiliki roh perkasa. Amin. Roh perkasa, bukan saudara perkasa, ada roh Allah yang ada dalam saudara, itu perkasa. Saudara harus ditempatkan dimanapun, saudara harus berjuang. Allah pembelamu, di dalam Mika 2:13. Allah sebagai penerobos, sebagai kepala barisan. Saudara hanya bersama Tuhan, ada di belakang Tuhan. Dia yang kerjakan. Dia tidak kelihatan, tapi nyata kuasanya. Membuat engkau jadi pemenang lebih dari pemenang. Engkau harus di tempat gimana, jangan mundur. Dihadapin dengan apapun, jangan kayak anak kecil, kayak kanak-kanak. Ya, saudara hadapi. Tahu, kita sedang naik anak tangga. Amin. Kita jangan dimanjakan dengan eskalator. Saudara maunya otomatis, jangan. Kita harus bersusah-susah payah, Tuhan sudah memberikan lebih dulu. Contoh yang teladan di dunia ini. Amin. Haleluya. Maka saudara hadapi. Pertama, kalau kau tahu perintah Tuhan itu mah, sembahyang. Berdoa. Berdoa. Kaum wanita, ya zaman sekarang ya pria juga lah. Jangan dicermin berjam-jam. Tapi kalau berdoa, nggak ada yang jawab kan? Kalau engkau bersolek berapa jam? Melintir-melintirin rambut berapa jam? Tapi kalau berdoa, aduh astaga, berdoa, astaga. Bapa di surga, haleluya, selamat pagi, terima kasih, haleluya, amin. Saudara, berdoalah dengan benar. Hatimu harus terbuka. Tuhan gak kelihatan, tapi kau percaya, kau berdoa kepada Tuhan yang maha kuasa, yang maha penolong kita. Kita perlu Tuhan, saudara. Mungkin saudara saat ini belum perlu Tuhan. Tapi kalau tubuhmu sudah jadi tanah, rohmu yang Tuhan ambil kembali. Engkau perlu Tuhan, engkau perlu Tuhan. Kalau engkau gak perlu Tuhan, saudara kasih Tuhan, hidup kita gelap. Jangan sampai terlambat kalau kita ada di dalam kematian, baru kita perlu Tuhan. Neraka, saudara kasih Tuhan. Neraka. Hidup kita perlu Tuhan, enak tidak enak, suka tidak suka, keadaan baik maupun tidak baik, kita perlu Tuhan. Amin. Dia adalah perisai dalam kehidupan kita. Sembayanglah setiap hari. Saudara kasih dalam Tuhan, kau bisa menjalankan tugas bersama Tuhan karena engkau berdoa setiap hari bersama Tuhan. Kekuatanmu karena engkau berdoa kepada Tuhan. Seperti Daud.
7 kali sehari, Daniel 3 kali sehari, terserah saudara mau pilih yang mana. Yang penting hatimu. Tuhan perlu hati yang hancur dalam doa. Brokenness saudara kasih dalam Tuhan. Supaya engkau dapatkan kerendahan hati. Kenapa kita perlu sembahyang? Kenapa kita perlu berdoa? Supaya kita melekat kepada Tuhan. Supaya kita intim dengan Tuhan. Kalau kita melekat, kita intim dengan Tuhan. Siapa musuh kita? Siapa persoalan yang bisa mengalahkan kita? Tidak ada. Tidak ada. Haleluya. Persoalan belum datang, kita nggak kuat. Nyanyi aja sama Tuhan. Saudara, Ibu ada mic-nya? Ada. Tolong dong mic-nya Ibu. Yang saya punya putih itu mana? Bisa dikasih Ibu? Saudara, masuk tahun 2024. Minggu pertama saya digederkan dengan beban tekanan yang berat sekali. Saudara, bukan dunia kerja saya, enggak. Dunia kerja saya is okay. Tekanan rohani, waduh masalah. Sampai saya bilang, saya ini sering dapatkan tekanan tapi awal tahun ini beratnya luar biasa. Levelnya luar biasa. Sampai saya nangis di hadapan Tuhan. Tuhan belum dijawab-jawab sama Tuhan. Sampai saya, saudara, tersungkur badan saya sampai seluruh lantai. Saya nangis saya sama Tuhan. Enggak tidur saudara, nangis Tuhan. Akhirnya apa? Saya bilang sama Tuhan, satu orang saja yang sesuai kriteriamu ya, saya dapatkan. Saya rela Tuhan. Silakan pimpin di gerejamu. Saya nggak kuat Tuhan. Saya nggak mampu sampai saya nangis sama Tuhan. Satu orang aja Tuhan. Sesuai kriteriamu. Silakan Tuhan. Tuhan gak jawab saudara. Saya berhari-hari sampai gak bisa tidur saya. Tiba-tiba Tuhan datang memberikan pujian kepada saya. Saya kan kaget saya ngeliat. Ini lagu gak pernah saya dengar tapi lagu lama. Lalu saya renungkan bait-baitnya. Oh ini jawabannya. Saudara, beban saya yang saya hadapin ini, saudara, yang saya pikul ini belum selesai. Tapi ringan buat saya. Ada, masih ada tapi ringan. Enggak kayak kemarin, waduh saudara. Oleh pujian ini yang dari Tuhan buat saya. Ya Mam. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan
Saat saya menangis, Tuhan melihat saya. Saat saudara menangis, gak kuat Tuhan, gak kuat. Dia melihat saudara. Tapi Tuhan perlukan apa? Saat kita bersyukur dengan tantangan, dengan tekanan, bebanan, kita diberkati Tuhan. Kita terima. Amin. Kita terima keadaan apapun yang Tuhan izinkan. Tuhan berkati kita. Mari angkat tangan. Apa yang kau perlukan? Bersyukurlah pada Tuhan. Saat ku perlu Tuhan tahu, saat ku minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, saudara. Dia selalu dekat dengan kita. saat bersyukur Supaya engkau masih muda, Tuhan selalu berada bersamamu. Tuhan tahu saat ku minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan Saudara sendiri, saudara sendiri kan? Biar Tuhan menjamamu, Tuhan menjamamu, Tuhan akan pulihkanmu, Tuhan akan memberkatimu sedang kau duduk saat ini. Haleluya. Tuhan pasti sanggup, tangannya tak pernah terlambat menolongku. Tuhan pasti Sanggup percaya, tangannya tak pernah terlambat menolong saudara. Tuhan menopangmu, Tuhan menjamahmu. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita sembahyang, kita berdoa, itu luar biasa saudara. Sangat luar biasa. Kita melekat pada Tuhan. Bukan sekedar melekat saja, benar-benar intim saudara. Gunanya apa? Kita punya mata rohani, bukan mata jasmani saja. Rancangan Tuhan itu indah buat hidup kita. Rancangan Tuhan tuh saudara ada jalan dalam hidup kita. Itu bukan dilihat dengan mata jasmani kita. No. Nah, dilihat dengan mata hati kita. Rohani kita. Saya kasih contoh saudara. Paling mudah. Ya, paling mudah. Saya minta tolong ya. Ya, Dek, tolong Dek.
Beratnya berapa, Dek? Kelihatannya keras loh badannya. Sering ngangkat beras. Enggak ya? Beratnya berapa? 90 Pak. Haleluya. Tapi trepes dia. Haleluya. Bagus. Yes. Namanya siapa? Pranata Pak. Pranata. Oh, Pranata. Pasti orang Medan. Ya. Dilepas saja. Pranata. Supaya kau dipakai jadi pendeta nih kelihatannya. Kalau dipakai pengusaha, wah amin. Tapi pendeta diem aja. Tolong. Itu Pak Iman tuh ya. Orangnya yang gagah perkasa juga. Ya, haleluya. Ya, Pranata dipanggil Pak Iman. Tolong Pak Iman panggil. Pranata Kadio. Panggil. Ya, silakan. Ada amplop. Nah, haleluya. Oke. Nah, tuh berkat. Pranata di situ sudah. Stay situ. Lihat saya. Nah, sekarang tidak boleh dusta. Enggak boleh bohong. Tutup mata Pranata. Tutup. Rapat-rapat tutup. Ya. Tadi Pranata bisa ke Pak Iman karena ada mata akan melihat kan. Amin. Nah, sekarang matanya ditutup rapat-rapat. Tuhan yang panggil nih contohnya nih. Ya. Pranata coba datang ke saya. Ya maju. Nah kok ngeliat? Kan gak boleh ngeliat. Gak boleh lihat, coba tutup mata lagi. Gak boleh lihat loh. Pak tolong dijagain jangan sampai dia kesandung. Ya. Ya gak boleh lihat. Ayo maju. Saya panggil loh, terus loh. Saya panggil loh. Di mana saya? Tadi nyontek gitu. Nah, saya di belakang ya. Nah, ya, terima kasih Pranata. Ini, dulu belum. Kok bisa nggak lihat saya? Kenapa? Nggak ngeliat Pak. Nggak lihat ya. Terima kasih Ante ya, Tuhan berkati. Nah, inilah saudara, contoh yang paling simple. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri tanpa ada perkenanan Tuhan, tanpa melekat pada Tuhan, ini orang Kristen loh, kita ini loh. Saudara berjalan dengan jalan sendiri, saudara nggak akan tercapai rancangan Tuhan. Tuhan memanggilmu, engkau perlu ketajaman telinga pendengaranmu. Engkau perlu di mana Tuhan panggil engkau, dengan mata rohani kita, mata hati kita. Kenapa? Tidak semuanya orang Kristen tidak mendapatkan berkat yang dari langit samain. Hanya sebagian, karena yang sebagian itu adalah orang yang ditabur di tanah yang baik, di hati yang baik. Maka hatinya terbuka, melihat, dan telinganya mendengar suara Tuhan. Maka dia berjalan, dia tidak tahu di mana, tapi dia taat dan setia, maka dia terima berkat dari surga. Jangan kecilkan Tuhan, tak kasih tahu. Jangan kecilkan firman Tuhan. Kita perlu sembahyang, kita perlu berdoa. Supaya apa? Kita nggak mengandalkan kekuatan kita itu mata kita. Kita mengandalkan roh Allah yang ada di dalam diri kita. Amin. Suatu kelak saudara dipanggil sama Tuhan, saudara dengar tuh suara Tuhan, saudara percaya tuh suara Tuhan, saudara berjalan di mana Tuhan tuntun, saudara nggak tahu, pokoknya saudara berserah, bukan menyerah, berserah. Hidup ini adalah pilihan, mau pilih ikut Tuhan atau tidak. Kalau saudara pilih Tuhan, saudara berserah pada Tuhan, ikuti kehendak Tuhan. Seolah-olah bertentangan dengan kekuatan kita, saudara harus berserah pada Tuhan. Ikuti jalan Tuhan. Amin. Saudara akan terima berkat samain, berkat dari surga itu. Amin. Amin, maka Amsal 4 ayat 23 itu. Jagalah hatimu. Jaga hatimu. Dari situlah terpancar kehidupanmu. Jaga hati kita. Ini tempat janji Tuhan, ini tempat iman bertumbuh. Ini tempat Roh Kudus ada dalam diri kita. Amin. Kalau kita jaga hati, yang kedua, saudara minta apa? Pengurapan. Di dalam 1 Yohanes 2:27 biar pengurapan ini mengajar kita. Amin. Kita perlu pengurapan. Perlu kuasa Roh Kudus dalam diri kita. Yang mana kita lakukan, yang mana tidak boleh kita lakukan.
Seolah-olah yang kita tidak mau lakukan, saudara, itu adalah saudara kasih dalam Tuhan. Suara Tuhan. Kadang-kala kita mau melakukan tuh suara iblis. Wah, ini gede banget nih, kelihatan dengan mata. Wah, ini menjanjikan. Tapi menyesatkan. Tapi kok suara, wah ini gak menjanjikan. Justru menyelamatkan. Pengurapan itu yang mengajar kita. Amin. Orang kata habislah, orang bilang gini gitu. Saudara jangan didengar. Tuhan gak mungkin mempermalukan kita. Tuhan tidak mungkin jadikan kita ekor. Tuhan jadikan kita kepala. Kita dibuat oleh Tuhan naik bukan turun. Amin. Di dalam Amsal 3 ayat 24. Jaga langkahmu. Maka bagaimana kita supaya tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Renungkan firman Tuhan. Nah hari ini kau dengar firman Tuhan. Renungkan. Di suatu saat kau mengalami ujian, di saat kau mengalami kelemahan, inilah jawabannya. Di saat engkau berdoa, Tuhan tahu. Amin. Amin. Ya Tuhan dengar. Tuhan tahu tangisanmu. Di waktu engkau mengucap syukur, berkat Tuhan turun atasmu. Amin. Siapa di sini yang tahun-tahun yang lalu pernah ditolong Tuhan? Tolong angkat tangan. Semuanya pasti pernah ditolong Tuhan. Siapa tahun-tahun yang lalu kita diberkati Tuhan? Semua diberkati Tuhan. Maka itu saudara harus optimis. Saudara perkatakan, kemarin yang lalu saya keadaan begini pernah ditolong Tuhan. Yang lalu saya keadaan kekurangan keuangan saya ditolong Tuhan. Maka tahun ini saya percaya Tuhan lebih lagi menolong saya. Tuhan lebih lagi saudara memberkati saya. Amin. Percaya itu saudara kasih Tuhan. Lakukan perintah Tuhan, firman Tuhan. Itu kunci yang ketiga. Saudara, apa yang Tuhan katakan lakukan aja. Jangan saudara kasih Tuhan tidak lakukan. Saudara, setialah dengan perkara-perkara yang Tuhan berikan. Yaitu firman-firman Tuhan. Saudara, jangan kau lakukan dengan paksa. Engkau harus lakukan dengan perintah Tuhan, dengan kehendak Tuhan, ketulusan hati kita. Amin. Amin. Siap diberkati? Siap diberkati? Terima berkat sama Yin. Terima berkat sama Yin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Cepat sekali. Shalom semuanya, puji Tuhan. Siapa yang merasa diberkati? Ternyata bukan hanya saya terbebani pelayanan, ternyata Pak Heron juga terbebani pelayanan. Bisnis saya oke, tapi pelayanan ini masalah hati sangat susah. Saya harus mengasihi orang-orang yang menurut saya kalau di marketplace itu nggak kepake. Tapi karena pelayanan, karena untuk Tuhan, karena kita harus mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain, saya lakukan untuk Tuhan. Tidak mudah Bapak Ibu. Jadi tadi saya dengar lagu Tuhan Tahu, judulnya Tuhan Tahu. Saya sempat nangis. Saya bilang Tuhan, saya bersyukur bahwa saya diberi kekuatan sampai hari ini untuk membina jemaat-Nya Tuhan, domba-dombanya Tuhan. Itu bukan karena kekuatan saya, tapi karena kekuatan Roh Kudus. Dan saya juga bersyukur bahwa ada jemaat dan pengerja yang Tuhan titipkan untuk setia, tetap setia. Itu luar biasa. Itu satu nilai yang luar biasa. Ada 3 hal untuk mendapat rencana yang indah dari Tuhan. Saya ulang, yang pertama adalah sembahyang. Dimanapun kita berada, kapanpun, saatpun, tetap memuji, menyembah Tuhan. Ya, terserah orang lain mau katakan kita sok kudus lah, sok suci lah, biarkan saja. Ya, tutup telinga kita, buka pintu hati kita. Biarkan itu buat Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengikuti suara Tuhan. Caranya apa? Melekat dengan Tuhan. Hancur hati, lebih dekat dengan Tuhan. Sehingga kita mengenal suara Tuhan, kita ikut suara Tuhan. Jangan dilawan, jangan menasehati Tuhan. Karena kita bukan sang pencipta, kita adalah ciptaan. Yang ketiga, ketika kita tahu rencana Tuhan, kita tahu firman Tuhan, lakukan dengan sepenuh hati, dengan setulus hati. Percayalah,
rencana indahnya Tuhan di tahun 2024 akan kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berhadir untuk menerima berkat terbaik dari Tuhan. Kita buka kedua tangan kita. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat kemenangan, berkat pembaharuan, berkat pemulihan, berkat kelepasan, berkat kesehatan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, dan kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan yang permai sebagai orang percaya yang sudah percaya